Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu ke-21 setelah Trinitatis pada tanggal 29 Oktober tahun 2023. Tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, adapun yang menjadi tema dalam ibadah Minggu saat ini adalah keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah nyata tentang seorang yang berani dan rela berkorban demi iman percayanya pada Tuhan Yesus. Ada seorang pria bernama Nokseng dari suku Garo di Assam, India. Setelah Nokseng dan istri beserta kedua anaknya menerima berita Injil dari para misionaris yang datang ke sana, akhirnya mereka menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Sejak itu mereka ikut memberitakan Injil. Dan ada beberapa penduduk setempat yang menerima Injil itu. Mereka bertobat dan menjadi seorang Kristen. Akibatnya situasi itu membuat kepala suku di tempat itu menjadi marah, lalu menangkap Nokseng bersama istri dan anak-anaknya. Lalu kepala suku itu menuntut agar Nokseng menyangkal Yesus. Jika tidak, maka mereka akan dibunuh. Dengan keyakinan yang teguh, Nokseng menjawab, "Saya telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Saya tidak akan ingkar, saya tidak akan pernah ingkar." Lalu kepala suku itu pun marah dan memerintahkan untuk menembak kedua anaknya. Seketika itu juga, anak panah pun menembus kedua anak laki-laki itu, dan mereka pun mati di hadapan Nokseng. Lalu untuk yang kedua kali, kepala suku itu menuntut, mengancam Nokseng untuk menyangkal imannya jika dia ingin menyelamatkan istrinya. Tetapi Nokseng pun menjawab, "Meskipun tidak ada yang bergabung dengan saya tetap akan mengikut Tuhan Yesus. Aku tidak ingkar, aku tidak ingkar." Akibatnya saat itu juga istri Nokseng pun tewas ditembak. Lalu kemudian kepala suku itu pun kembali memaksa Nokseng agar menyangkal iman percayanya
jika dia ingin tetap hidup. Dengan penuh keberanian, Nok-sheng mengucapkan kata-kata terakhirnya. Salib di depanku, dunia di belakangku. Ku takkan ingkar, ku takkan ingkar. Lalu tak lama kemudian, Nok-sheng pun ditembak mati. Saudara terkasih, peristiwa itu tidak berhenti begitu saja. Namun justru hal itu memicu hal yang luar biasa di desa itu. Di mana sejak peristiwa itu, kepala suku itu pun sangat terganggu oleh imam percaya Nok-sheng, di mana kata-kata yang ia dengarkan dari mulut Nok-sheng selalu menggema dalam telinganya. Kepala suku itu tidak bisa mengerti mengapa Nok-sheng, istrinya, dan 2 anaknya menyerahkan hidup pada Tuhan Yesus. Lalu, Roh Kudus pun menyentuh jiwa kepala suku itu. Dan secara spontan dia pun mengaku bahwa dia juga adalah milik Tuhan Yesus. Ketika penduduk desa itu berkumpul dan mendengar bahwa kepala suku mereka telah menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka mereka pun berkumpul serta menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Lalu di kemudian hari, kata-kata yang pernah diucapkan Nok-sheng akhirnya digubah menjadi sebuah lagu dengan judul Mengikut Yesus, Keputusanku. Saudara yang terkasih, kisah tersebut adalah gambaran dari kenyataan hidup di tengah dunia ini, bahwa ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh orang percaya, oleh karena iman percayanya pada Tuhan Yesus. Dapat dikatakan bahwa pada kenyataannya, tidak ada pemberitaan Injil yang aman dan mulus tanpa melewati sejumlah tantangan. Baik itu tantangan dari dalam ataupun tantangan dari luar. Sejak zaman gereja mula-mula hingga sekarang, masih begitu banyak orang-orang Kristen yang mengalami ketakutan, tekanan, dan intimidasi. Mungkin saja saudara adalah bagian dari hal yang demikian. Saudara mungkin pernah dihina, dicela, diancam oleh karena berita Injil. Namun atas semua itu, bagaimanakah respon saudara? Apakah saudara menyerah? Tentunya sebagai orang percaya, jangan pernah menyerah. Sekalipun tantangan itu begitu berat, tekanan itu begitu berat, namun tetaplah percaya dan setia memberitakan Injil Kristus. Saudara terkasih, di tengah pemberitaan Injil itu, ada begitu banyak teladan dari tokoh iman yang perlu kita contoh dari sisi karakter kehidupan mereka. Hal itu dapat kita temukan dari nas khotbah minggu ini, yang mengisahkan perjuangan iman Rasul Paulus yang didera oleh berbagai pencobaan. Jemaat yang terkasih, kota Tesalonika adalah sebuah kota metropolitan di daerah Makedonia. Saat itu wilayah Makedonia adalah dalam kekuasaan Kekaisaran Romawi. Dalam kondisi keagamaan, penduduk Tesalonika sudah terbiasa menyembah dewa-dewi orang Yunani. Mereka terbiasa menyembah berhala, bahkan juga menyembah kaisar. Namun justru di tengah situasi yang demikian, Rasul Paulus hadir dengan penuh keberanian memberitakan Injil di sana dan mendirikan jemaat di Tesalonika. Meskipun pada saat itu begitu banyak tantangan yang harus dihadapinya, di mana ia harus dihina dan kepadanya dituduhkan segala hal yang jahat, tetapi kobaran semangat menginjili Paulus tak pernah padam. Ada begitu banyak orang yang merasa terganggu dengan kedatangan Rasul Paulus ke sana, termasuk Kaisar Romawi saat itu. Begitu banyak upaya yang mereka lakukan untuk mencekal pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus, agar jangan sampai ada orang yang percaya pada pemberitaan Injil Kristus. Adapun rupa-rupa sikap yang mereka tunjukkan adalah dengan menuduh Paulus sebagai penyesat, pembawa berita palsu. Sebagai seorang rasul, maka Rasul Paulus merasa
bahwa ia perlu menunjukkan integritasnya, bahkan untuk menyatakan kebenaran yang sejati itu. Bukan untuk membela dirinya, tapi untuk menyatakan kebenaran yang sejati tentang siapakah ia sesungguhnya. Dalam suratnya ini, Rasul Paulus menyampaikan bahwa kedatangannya ke kota Tesalonika tidaklah sia-sia, tetapi justru ia merasa bahwa kedatangannya sungguh membawa perubahan. Rasul Paulus menyaksikan bagaimana penderitaan yang juga ia alami di Filipi dari kalangan orang yang benci kepadanya, di mana ia juga di sana dihina, diseret, dianiaya, dilemparkan ke penjara. Demikian juga saat di Tesalonika, Rasul Paulus juga merasakan bagaimana pahitnya tuduhan dari orang-orang Yahudi yang benci kepadanya. Paulus dicap sebagai pengacau yang dianggap melawan kaisar. Mereka menuduh bahwa Paulus adalah penyesat. Paulus punya maksud yang tidak murni, penuh dengan tipu daya. Paulus dituduh bermulut manis dan mencari pujian dari manusia. Namun semua tuduhan itu disangkal oleh Paulus. Sebab memang demikian kenyataannya, bahwa dia tidak seperti yang mereka tuduhkan. Dan dengan penuh keberanian, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia adalah Rasul Kristus, yang tidak pernah ingin berlaku kasar dan berlaku jahat, melainkan ia bersikap ramah, sebagaimana layaknya seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya dengan kasih sayang yang besar. Rasul Paulus tidak hanya membagikan Injil Kristus kepada mereka, namun Paulus juga membagikan hidupnya kepada mereka atas dasar kasih yang ada dalam dirinya. Jemaat yang terkasih, banyaknya penderitaan dan tantangan tidak membuat Paulus menyerah untuk memberitakan Injil Kristus. Sebaliknya bagi Paulus, tantangan itu justru menjadi peluang untuk semakin lebih berani memberitakan Injil Kristus karena pertolongan Allah. Untuk itu saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan saat ini, tentunya memberikan kita semangat seperti Paulus, agar tidak henti-henti berupaya melakukan segala yang terbaik untuk memberitakan Injil Kristus, untuk menyenangkan Allah lewat setiap pemberitaan Injil yang kita lakukan itu. Kita yang hidup pada zaman sekarang ini tentunya disuguhi dengan berbagai tantangan yang begitu beragam. Ada kalanya kita dihujat, dibenci, karena kesungguhan beribadah, atau karena kesungguhan melayani Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Ada kalanya orang-orang yang benci dengan kekristenan, begitu gencarnya menyampaikan fitnah tentang kita. Namun sebagai murid Kristus, kita harus tetap sabar dan tabah menghadapi semuanya itu. Mari tunjukkan integritas kita dengan berlaku setia di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, yang paling mengerti situasi yang kita hadapi dan tidak akan membiarkan kita menghadapi pergumulan lebih dari yang kita mampu hadapi. Untuk itu tetaplah setia menjadi pemberita Injil Kristus. Beritakanlah apa yang baik dan benar, apa yang sesungguhnya dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Nyatakan dengan penuh wibawa dan dengan penuh kesungguhan, tanpa harus mencari keuntungan atau mencari nama baik dari setiap pemberitaan Injil yang kita lakukan. Seorang pemberita Injil harus berani berkata apa adanya, bukan ada apanya. Seorang pemberita Injil janganlah bermulut manis atau bermulut serong, tetapi berkata jujurlah, penuh ketulusan dan ramah terhadap semua orang. Sekalipun tidak ada yang menghargaimu, atau mungkin banyak orang yang mencemoohmu, namun tetaplah setia memberitakan Injil Kristus dimanapun saudara berada, di lingkungan masyarakat, terlebih di tengah-tengah gereja, di mana engkau melayani Tuhan. Tetaplah setia memberitakan Injil Kristus
sebagaimana perintah Tuhan Yesus agar Injil itu diberitakan sampai ke ujung dunia. Tentunya, seturut dengan perkembangan zaman dan situasi kehidupan saat ini, maka sudah selayaknya kita mengupayakan berbagai cara pemberitaan Injil untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara mungkin dapat menggunakan media sosial untuk memberitakan Injil. Di samping dari pemberitaan Injil dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah pelayanan, di gereja, di lingkungan masyarakat. Tetaplah semangat, tetaplah bersukacita dalam memberitakan Injil dimanapun engkau berada dan kemanapun engkau pergi. Biarlah Injil Kristus itu saudara beritakan setiap waktu. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Saudara yang terkasih, apapun yang kita lakukan dalam rangka memberitakan Injil, hendaknya semua itu dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa kita ditopang oleh kekuatan Allah. Pertolongan kita dalam memberitakan Injil Kristus didasari oleh kemampuan atau hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Kristus, apapun yang terjadi, tetaplah setia dan semakin memiliki semangat dan keberanian serta kesetiaan untuk memberitakan Injil Kristus dengan mengandalkan kuasa, hikmat, dan pertolongan Tuhan, agar nama Tuhan semakin dimuliakan lewat Injil yang kita beritakan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar dengan penuh kesetiaan dan keberanian memberitakan Injil di tengah dunia ini, oleh karena pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang sungguh yang dapat kami merasakan dalam mewartakan Injil Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.